sedikit Bang perkembangan untuk kemarin Peggy, persidangannya seperti apa mungkin? Oh ya, kemarin sidangnya Peggy, ya semua kita tahu bahwa Polda kan nggak hadir. Padahal kita berharap supaya Polda bisa hadir sehingga tidak terlalu lama untuk mengulur waktu. Karena sidang ini kan pra peradilan itu sidang maraton, 7 hari kerja berturut-turut sudah putus. Tapi kemarin karena dengan adanya Polda tidak hadir, jujur aja sebetulnya kami dari tim lawyer kecewa. Tetapi ya berita baiknya adalah hari ini kami mendengar berita bahwa jaksa sementara P18, jaksa peneliti, mereka sedang meneliti. Kami berterima kasih pada jaksa, kami mengapresiasi jaksa karena jaksa objektif dalam menilai perkara Peggy Setiawan, di mana Polda sudah melimpahkan perkara Peggy Setiawan ini ke jaksa, dan ternyata ketika jaksa meneliti, jaksa saat ini sedang meneliti dan saat ini jaksa sedang P18. Sebentar lagi undang-undang mengatakan bahwa 1 minggu setelah jaksa meneliti maka akan P19. Artinya dikembalikan lagi pada Polda karena berkasnya belum lengkap. Seperti itu. Nah, itu ada juga statement dari pengadilan, katanya kalau misalnya panggilan untuk persidangan minggu depan masih dari pihak kepolisian tidak datang, persidangan akan tetap dilanjut gitu Bang? Oh betul. Ya, jadi hakim dengan tegas sudah mengatakan bahwa walaupun nanti hari Senin polisi nggak hadir, nanti kan ada dikirim undangan kedua, diundang secara patut. Ketika dari Polda Jawa Barat tidak hadir, sidang tetap berjalan terus. Bang, itu kira-kira kenapa sih Bang? Ini kan polisi ini kan bukan orang sembarangan gitu. Kenapa dia tidak bisa hadir gitu? Maksudnya apalagi membuat kecewa gitu. Nah, sebetulnya kalau dia bilang dia nggak bisa hadir karena berkasnya belum lengkap, itu keliru. Kenapa? Kalau berkas belum lengkap, dia pasti kan belum melimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, kan begitu. Tetapi ini ada dugaan bahwa mereka sengaja mengulur waktu. Ini kan trik yang klasik, sering dilakukan oleh pihak kepolisian agar supaya menggugurkan pra peradilan ini. Itu dugaan kami. Ya seperti itu. Nah, kemarin sempat ketemu sama Peggy Bang, seperti apa? Ya, saya ketemu Peggy. Dan kondisinya atau gimana? Kondisinya Peggy saat ini, Peggy sehat, tetapi sedikit kurus, agak kurus karena dia sering puasa. Terus kemudian waktu ketemu dengan dia salamin saya, dia cium tangan saya, dia menangis, dia minta supaya PH-nya tolong, tim penasihat hukum tolong bantu saya karena sambil nangis ya, dia bilang tolong bantu saya karena saya tidak bersalah. Saat kejadian saya tidak ada di Cirebon tapi saya ada di Bandung, saya bekerja kuli. Pak, tolong saya Pak, bebaskan saya dari sini, saya betul-betul tidak bersalah Pak. Dan dia juga titip pesan, dia salam hormat buat semua netizen. Bapak kalau sempat diwawancara, dia bilang begitu ke para wartawan, sampaikan salam hormat saya kepada wartawan, kepada semua netizen yang sudah mendukung saya, mendoakan saya agar saya bisa cepat bebas, kebenaran terungkap, Polda Jawa Barat, dan juga kebenaran terungkap semuanya. Bang, sempat tahu nggak Bang? Jadi ada statement sempat permasalahan tentang Facebook. Katanya si Facebooknya Peggy yang sekarang ini berteman dengan Vina.
Sedangkan dia sendiri 2014 udah nggak aktif main Facebook. Itu sempat dengar nggak sih Bang? Itu nggak benar itu. Itu hanya hoax. Jadi tidak ada begitu bersahabat dengan Vina, itu nggak ada. Cuma hoax saja itu. Tapi Peggy sendiri sempat bilang nggak mengenal atau pernah lihat Vina gitu? Nggak pernah. Dia nggak kenal Vina. Nggak pernah kenal. Aku Vina. tanya langsung soalnya. Nah itu kalau bisa ada berita sampai Facebook itu berarti bohong ya Bang? Bohong. Dah Bang, untuk kelanjutannya mungkin Bang ini kan ditunda. Mungkin untuk kelanjutannya dari Abang sendiri akan persidangan berikutnya apa? Ya, tunda hari Senin, kan jaksa tunda sampai hari Senin. Hakim tunda sampai hari Senin. Hari Senin kita akan bersidang lagi, dan apabila dari pihak Polda Jawa Barat nggak datang, maka sidang akan berlanjut terus sampai selama 7 hari kerja. 7 hari kerja. Ya. Bang, berarti kemarin pertama kali Abang ketemu Peggy ya Bang? Ya, pertama kali. Sebelumnya emang sempat susah ya Bang ketemu Peggy? Oh, bukan susah lagi, dipersulit. Kami datang, padahal kami udah datang 64 pengacara di Polda Jawa Barat waktu sebelumnya itu. Tapi satu pun dari 64 lawyer itu nggak ada yang ketemu Peggy. Padahal harusnya kami lawyer ini tidak boleh dibatasi. Tidak boleh juga normal seperti pengunjung-pengunjung biasanya, sehingga dibatas-batasin harus Selasa Kamis jadwal besuk ya. Kami lawyer nggak boleh. Kenapa? Karena kami butuh banyak informasi dari klien kami. Ini guna kepentingan pembelaan kami di pra-peradilan nanti maupun di pengadilan nanti. Ada kecurigaan nggak sih Bang dari awal kayak ada kejanggalan, kayak susah ketemu sama Peggy, terus juga Peggy juga banyak buktinya yang keluar juga nggak ada kalau dia mengenal Vina atau apa? Nah, kejanggalan sih banyak sekali. Kalau kita mau uraikan itu terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan yang membuat sehingga Peggy dijadikan tersangka. Tapi kejanggalan-kejanggalan itu saya tidak bisa ungkapkan di sini. Kenapa? Karena itu adalah senjata kami di pra-peradilan nanti. Jadi nanti di pra-peradilan nanti akan banyak kejutan-kejutan yang akan kami lakukan di pra-peradilan nanti. Bang, ini kan banyak yang bilang dengan jika memang nanti bebasnya Peggy itu kan bisa terancam status citra dari kepolisian. Gimana Bang? Sebetulnya ini bukan soal citra atau pencitraan, bukan soal menang atau kalah, tapi sebetulnya kami ini sama-sama dengan pihak kepolisian sedang meluruskan, dan mencari kebenarannya seperti apa sih, siapa sih pelaku yang sesungguhnya. Oleh sebab itu kita sama-sama sedang mencari, makanya ada dibentuklah tim pencari fakta. Kami sendiri sudah membentuk tim investigasi, dan ketua tim investigasi kami bukan kaleng-kaleng. Sejak jadi polisi, terlahir jadi polisi, itu sudah direserse, bahkan sempat jadi dir Krimsus di Polda Jawa Barat, sempat jadi reserse di Polda Jawa Barat. Itu Kombes Purnawirawan Jidan Siagian, dia adalah tim investigasi kami, ketua tim investigasi. Jadi kami sudah mengantongi banyak bukti, juga saksi-saksi yang akan ada kejutan nanti di sidang pra-peradilan nanti. Nah, di sidang pra-peradilan bukan soal nanti siapa menang siapa kalah, tetapi kita sama-sama sedang mencari keadilan dan kebenaran. Seperti itu. Jadi kalaupun nanti pada saatnya nanti tidak terbukti dan hakim menerima
peradilan gugatannya Peggy Setiawan, bukan berarti tim lawyernya atau tim advokatnya Peggy Setiawan yang menang, enggak. Tetapi disitulah kita akan melihat bahwa keadilan dinyatakan di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Nah, Bang, kalau misalnya kan kasus ini belum terungkap nih, Bang, siapa sebenarnya Peggy yang dimaksud di si pelaku itu kan, Bang. Tapi kalau kira-kira Abang udah tahu belum? Sudah mungkin bocoran-bocoran Peggy yang sebenarnya mungkin? Kalau kita mau lihat dari BAP sebelumnya, BAP 2016 dengan BAP 2024 itu berbeda sekali. Ya. Bahwa seluruh tersangka, 8 tersangka itu mengatakan bahwa Peggy tidak bersalah. Itu kan. Nah, soal dugaan keterlibatan Peggy yang sesungguhnya, kami sudah mengantongi bukti-bukti, beberapa bukti bahwa Peggy yang sekarang ini bukanlah Peggy yang dicari. Karena alamat Peggy alias Peron itu berbeda dengan Peggy Setiawan, gitu. Itu berbeda bumi langit. Kecamatannya, kelurahannya, RT, RW-nya berbeda semua. Jadi memang kami sudah mencurigai siapa itu Peggy yang sesungguhnya. Nah, tetapi itu kan harus dibuktikan. Jadi sesuai dengan statementnya Kapolri melalui Wakapolri bahwa Scientific Crime Investigation, kan seperti itu. Bang, sekali lagi mungkin apa sih, kenapa alasan Abang untuk pengen banget ngebela Peggy? Saya membela Peggy terdorong oleh rasa belas kasihan. Jam 12 malam mamanya Peggy telepon saya nangis-nangis. Mami, kau tolong anak saya tidak bersalah. Anak saya itu tulang punggung keluarga, dia itu bekerja siang dan malam, banting tulang untuk keluarga kami. Dia bukan anak yang nongkrong. Selain dia pekerja keras, dia itu sholat 5 waktu nggak pernah ditinggalkan. Kami ini hanya seorang kuli bangunan, anak saya hanya kuli bangunan. Bukan cuma anak kuli bangunan, tetapi dia selain dia kuli bangunan, bapaknya juga kuli bangunan, dia anak dari kuli bangunan. Lalu mana mungkin seorang anak kuli bangunan itu mau dibilang bahwa dia geng motor? Motornya mau dari mana, mau beli motor? Gitu. Sampai mamanya nangis-nangis. Akhirnya saya bilang ke mamanya, saya tidak juga bilang iya, saya juga bilang tidak terima, tapi saya minta supaya kasih saya waktu 4 hari saya pelajari nih perkara kasus ini dulu. Sambil saya juga berdoa, karena ini menyangkut nyawa manusia, apalagi diperkosa harus dibunuh. Ini menyangkut nyawa manusia. Kita salah bela, akhirnya kita masuk neraka juga nanti. Dosanya kita tanggung, kan bahaya. Jadi saya minta 4 hari untuk pelajari ini. Setelah saya yakin bahwa Peggy ini tidak bersalah, baru saya berani maju. Karena itu panggilan nurani. Gitu. Bang, saya yakin apa Bang untuk nanti persidangan berikutnya, Bang? Oh, kalau yakin sih dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kami miliki saat ini, kami yakin bahwa 1.000.000% Peggy akan bebas. Saksi nanti ada Bang untuk ada mengantongi saksi mungkin? Saksi ada 10 orang, saksi ahli 1 orang. Saksi ahli pidana. Oke. Agendanya Senin ya Bang nanti? Senin, ya. Jam berapa Bang? Jam 9 pagi. Oke, siap. Terima kasih Bang.